Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 2 kali ini akan menjelaskan video mengenai pengembangan kurikulum pendidikan matematika realistik. Kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri moderator Sonia Liani Nasution, ada teman saya Indah Tarihora, Ajeng Fani Yustina, Dila Febriza Rizky Amaliani Sinaga, dan Tania Mayangsari. Selanjutnya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan video mengenai pengembangan kurikulum pendidikan matematika realistik. Yang pertama yaitu mengenai contoh penelitian untuk pengembangan pendidikan matematika realistik yang akan dijelaskan oleh Dila Febriza. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penelitian untuk pengembangan materi PMR. Menurut Armanto mengadakan penelitian untuk mengembangkan materi pembelajaran PMR untuk topik perkalian dan pembagian di sekolah dasar, yaitu mencari karakteristik prototipe materi PMR untuk pembelajaran perkalian dan pembagian untuk kelas 4 SD. Dalam penelitian ini, karakteristik prototipe materi pembelajaran PMR dinyatakan ke dalam 3 aspek. Antara lain yang pertama itu validitas, praktikalitas, dan yang ketiga efektivitas. Kemudian dilakukan pula melalui 2 fase. Yang pertama yaitu fase pembuatan prototipe atau prototyping phase. Yang kedua yaitu fase penilaian atau assessment phase. Nah, untuk fase yang pertama yaitu fase pembuatan prototipe dilakukan lagi melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu proses siklis analisis pendahuluan atau front-end analysis dan penelitian pakar atau expert review. Pada analisis ini dilakukan analisis terhadap praktik pendidikan matematika yang meliputi buku ajar atau kurikulum yang digunakan di sekolah, kegiatan belajar mengajar, prestasi atau capaian capaian hasil belajar siswa, dan kompetensi guru. Kemudian, pada tahap pertama ini diharapkan sudah dihasilkan versi meja atau DEX version, prototipe materi pembelajaran matematika berbasis PMR. Nah, kemudian ada tahap kedua. Pada tahap kedua ini menekankan pada praktikalitas materi pembelajaran, yaitu dengan melaksanakan eksperimen pengajaran dengan menggunakan DEX version prototipe. Hal ini merupakan kegiatan inti karena peneliti mengembangkan urutan instruksional yang membentuk alur belajar siswa pada saat eksperimen mengajar. Kemudian yang terakhir tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, eksperimen pengajaran dilakukan terhadap materi pembelajaran secara penuh. Pada tahap ini, peneliti dan guru-guru SD menggunakan materi yang telah dipersiapkan dan melakukan evaluasi. Nah, kemudian fase kedua yaitu pada fase penilaian. Nah, pada fase ini kegiatan dipusatkan untuk mengevaluasi apakah prototipe materi PMR atau versi uji coba dapat digunakan sesuai dengan harapan dan efektif untuk meningkatkan kualitas dan prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel yang menunjukkan fase-fase ketercapaian dari materi yang sebelumnya. Terima kasih. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang optimal, dilakukan beberapa metode pengumpulan data atau instrumen. Sementara itu yang menjadi objeknya yaitu dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti pakar, guru matematika, para siswa, observer yang berbeda, dan penilaian dari berbagai sumber yang kompeten atau dosen pendidikan matematika dan guru matematika yang berpengalaman. Secara ringkas, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel yang menjadi instrumen penilaiannya dilakukan berdasarkan kuesioner, logbook,
wawancara, portofolio, checklist, kuis, dan tes. Secara garis besar, instrumen penelitian di atas diuraikan sebagai berikut. Dalam pembahasan kuesioner, di sini kuesionernya ada 2 macam yang digunakan, yaitu kuesioner untuk mengungkapkan karakteristik siswa dan guru yang menjadi responden penelitian. Kuesioner untuk siswa itu berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur tentang latar belakang atau seperti umur, jenis kelamin, waktu yang digunakan untuk belajar, pendapat tentang belajar atau pelajaran matematika. Sedangkan kuesioner untuk guru itu berisi pertanyaan tentang latar belakang pendidikan, umur, pengalaman mengajar, opini tentang matematika, dan proses pengajarannya. Lalu, pembahasan mengenai wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada individu-individu yang berbeda pada fase berbeda. Pada fase pembuatan prototipe, wawancara tak terstruktur dilakukan kepada pakar pendidikan matematika untuk mengetahui kesan-kesannya tentang kesesuaian isi dan relevansi, aplikasi konteks dan familiaritas, kecukupan waktu, ketergunaan materi, dan kemudahannya. Selama fase pembuatan prototipe ini, wawancara tak terstruktur juga dilakukan kepada para guru dan siswa mengenai praktikalitas pendekatan PMR. Lalu pada fase penilaian, wawancara kepada guru dan siswa dilakukan untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Para guru itu diwawancarai sebelum dan sesudah proses instruksional dan di-cross-check-kan dengan isian mereka pada catatan. Sementara itu para siswa diwawancarainya itu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, mengenai portofolio. Portofolio itu pada portofolio siswa ini berisi kumpulan hasil pekerjaan siswa yang mengungkapkan strategi dan cara yang mereka gunakan dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual. Portofolio itu berguna memberikan informasi tentang pemahaman siswa, prosedur penyelesaian yang dikembangkan siswa, dan analisis kesukaran. Selanjutnya, pembahasan mengenai checklist. Checklist tentang profil pengajaran memberikan gambaran tentang bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada item-item dalam checklist, yaitu membuka pelajaran, kegiatan instruksional atau kegiatan inti, dan yang terakhir itu kegiatan menutup pelajaran. Kesan-kesan umum tentang proses belajar mengajar itu ada beberapa hal, yaitu cara guru menyampaikan soal kontekstual, memberikan pertanyaan dan petunjuk, menanggapi ide-ide yang muncul dari siswa, dan memberi penguatan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya mengenai macam-macam kuis. Pembahasan kuis. Ada 2 macam kuis yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu kuis harian berisi 3 buah soal kontekstual untuk setiap topik, dan kuis mingguan yang terdiri dari 2 soal kontekstual. Tujuan dari pemberian kuis ini adalah untuk mengetahui kemajuan belajar yang dicapai siswa dan pemahaman mereka tentang konsep yang diberikan. Selanjutnya, pembahasan mengenai tes. Ada 2 macam tes yang digunakan untuk mengetahui efektivitas materi kurikulum PMR, yaitu pre dan post test. Pre itu digunakan untuk mengetahui level intuitif pemahaman siswa, dan post test itu menganalisis kemampuan siswa setelah belajar dengan pendekatan realistik. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui berbagai instrumen di atas dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, informasi yang diperoleh dari kuesioner guru dan siswa memberikan informasi tentang latar belakang guru dan siswa.
Pertama-tama dianalisis dengan statistik deskriptif, yaitu seperti rata-rata, frekuensi, dan persen. Kemudian secara kualitatif dihubungkan dan disimpulkan sesuai dengan skala yang diberikan, seperti umumnya dalam bentuk skala 5 Likert. Selanjutnya, wawancara terhadap pakar. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap pakar, guru, dan siswa, memberikan data kualitatif. Berdasarkan transkripsi tertulis dan catatan yang dibuat saat wawancara berlangsung, dibuat ringkasan dan dianalisis dengan teknik memo. Memo tersebut dibuat oleh peneliti berdasarkan komentar, pertanyaan, dan saran-saran yang diberikan oleh responden. Berdasarkan memo tersebut, disusun hubungan konseptual dari data yang diperoleh berdasarkan aspek-aspek yang diteliti, seperti responden itu sendiri, pakar, guru, dan siswa, lalu kaitan metodologis dan substansinya. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mengadaptasi sebagai alternatif pengembangan materi. Implementasi PMR tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan dan ketersediaan materi kurikulum berbasis PMR. Dalam hal ini diperlukan materi kurikulum dengan konteks Indonesia. Kurikulum PMR dengan konteks Indonesia dapat dilakukan dengan metode penelitian pengembangan seperti contoh yang telah diuraikan di atas. Tetapi hal tersebut memakan waktu yang panjang karena harus melalui rangkaian yang pertama, olah pikir atau pengembangan mendesain materi PMR yang relevan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, uji coba dengan kelompok kecil siswa atau oleh pengembang sendiri. Yang ketiga, revisi berdasarkan hasil uji coba skala kecil. Yang keempat, uji coba oleh guru di kelas. Dan yang kelima, revisi berdasarkan hasil uji coba di kelas. Apabila rangkaian evaluasi dan revisi terhadap draft materi kurikulum pendidikan matematika realistik tersebut dilaksanakan secara baik, akan menghasilkan materi yang user-friendly, baik bagi siswa maupun guru. Walaupun demikian, tidak menjamin bahwa materi tersebut akan mendorong peningkatan prestasi siswa dalam belajar matematika. Kemudian ini dibuktikan setelah guru dan siswa menggunakan materi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan pengembangan materi kurikulum pendidikan matematika realistik, beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian. Yang pertama, konteks yang dipilih harus dikenal baik oleh siswa. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus sederhana dan jelas. Dan yang ketiga, gambar harus mendukung konsep. Kemudian apabila upaya mengembangkan sendiri materi kurikulum PMR dianggap tidak efisien dalam jangka pendek, dapat dilakukan adaptasi terhadap materi PMR yang sudah ada. Ini jauh lebih mudah dibanding mengembangkan sendiri. Namun ada beberapa hal yang harus perlu mendapat perhatian. Yang pertama, tidak setiap konteks dapat langsung diadopsi, mengingat perbedaan budaya dan pengalaman siswa dengan siswa dari negara lain. Bahkan untuk konteks yang sudah dikenal siswa, pengalaman sebelumnya tentang konteks tersebut dapat mempengaruhi mereka dalam menyelesaikan soal. Yang kedua, apabila konteks yang ingin diadaptasi dirasakan oleh pengembang cukup dikenal, persoalan selanjutnya adalah mengadaptasian dan penerjemahan soal yang menyertai konteks tersebut. Penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia harus menyampaikan pesan yang sama agar tidak membingungkan. Yang ketiga, yaitu sedapat mungkin konteks dapat menjelaskan pesan yang ingin disampaikan tanpa penjelasan lisan. Hal ini terutama penting untuk ukuran kelas yang besar. Karena kalau konteks masih memerlukan penjelasan lisan dari guru, akan memakan waktu yang lama sebelum siswa-siswa siap bekerja menyelesaikan soal dalam materi kurikulum. Gambar dapat memengaruhi siswa.
Beberapa siswa menggunakan atau menafsirkan gambar untuk menyelesaikan soal. Karena penafsiran yang keliru terhadap gambar yang menyertai soal, jawaban siswa menjadi salah. Terima kasih. Selanjutnya adalah beberapa contoh materi pendidikan matematika realistik atau PMR. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Hadi tentang implementasi PMR di Indonesia, telah dihasilkan beberapa materi kurikulum PMR untuk SLTP. Materi-materi tersebut merupakan hasil pengembangan dari materi Mathematics in Context. Materi-materi kurikulum tersebut antara lain untuk pokok bahasan menyelesaikan sistem persamaan linear, pola dan barisan bilangan, dan perbandingan. Untuk contoh materi PMR yang pertama adalah persamaan belanjaan. Pada topik ini diberikan beberapa metode untuk menentukan penyelesaian bersama dari sepasang persamaan linear dengan dua peubah. Contoh-contoh yang diberikan meliputi metode pertukaran, diagram kombinasi menggunakan kelipatan dari persamaan, dan notasi. Pada setiap contoh konteks yang diberikan, mampu membuat siswa memahami metode aljabar. Semua cara yang dijelaskan didasarkan pada pemikiran atau ide untuk membuat persamaan baru. Persamaan dengan satu peubah, kemudian menggunakan persamaan tersebut untuk mendapat harga barang yang ditanyakan. Dengan memanipulasi persamaan dengan cara mengalihkan dan mengurangkan, akan membantu siswa memahami bagaimana persamaan dibentuk dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh konteks yang digunakan dalam materi ini yaitu pensil dan buku. Koperasi siswa di SLTP Realita menjual perlengkapan alat tulis. Setiap siswa di sekolah tersebut lebih senang membeli perlengkapan belajar di koperasi mereka, sebab setiap jenis barang mempunyai harga yang sama. Misalnya, semua pensil walaupun berbeda mempunyai harga yang sama. Semua buku tulis mempunyai harga yang sama, dan seterusnya. Contohnya adalah Ani membeli 2 pensil dan 2 buku seharga Rp2.800, sedangkan Budi membeli 3 pensil dan 2 buku seharga Rp3.200. Lihatlah kembali pada informasi tentang belanjaan Ani dan Budi. Dengan menggabungkan informasi dari belanjaan Ani dan Budi, tentukan harga sebuah pensil dan harga sebuah buku. Untuk pertanyaan tentang harga pensil dan buku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kita notasikan terlebih dahulu. Misal, pensil menjadi P dan buku menjadi B. Jadi, untuk persamaan 1, yaitu belanjaan Ani menjadi 2P ditambah 2B sama dengan 2.800. Dan untuk persamaan 2, yaitu belanjaan Budi menjadi 3P ditambah 2B sama dengan 3.200. Untuk mencari harga pensil dan harga buku, kita dapat menggunakan metode campuran atau gabungan, di mana kita melakukan eliminasi terhadap persamaan 1 dan 2. Misal, kita mengeliminasi buku atau B, maka kita mendapat harga pensil atau P yaitu sebesar Rp400. Dan langkah selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan harga pensil tersebut ke persamaan 1 atau 2. Misal, kita substitusikan ke persamaan 1, maka kita mendapatkan harga buku yaitu sebesar Rp1.000. Perlu diketahui bahwa dalam menyelesaikan soal tersebut, sebelumnya siswa sudah diperkenalkan cara menulis persamaan belanjaan secara matematis, seperti 2P ditambah 2B sama dengan 2.800, di mana P menyatakan harga pensil dan B menyatakan harga buku. Persamaan belanjaan tersebut adalah contoh persamaan linear dengan dua peubah. Contoh materi yang kedua adalah menggambar grafik dengan pertukaran seimbang. Konteks yang digunakan pada pelajaran ini adalah konteks menyewa mobil untuk keperluan pergi berkemah. Dengan menggunakan konteks tersebut, siswa belajar mengenai prinsip pertukaran seimbang, yaitu bagaimana mengatur atau menentukan mobil yang akan disewa sesuai dengan jumlah orang yang ikut dalam perkemahan. Siswa juga akan belajar bagaimana mencari penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan grafik serta menggunakan metode aljabar.
Contoh konteks yang digunakan dalam materi menggambar grafik dengan pertukaran seimbang ini yaitu Kijang dan Colt L300. Siswa dan siswi kelas 2 SLTP Realita akan pergi berkemah. Ada 96 orang yang akan ikut, terdiri dari siswa-siswi dan guru pembimbing. Semua tas dan perlengkapan dimasukkan ke dalam 64 kotak yang ukurannya sama. Panitia ingin menyewa mobil yang akan membawa mereka ke lokasi perkemahan. Ada dua pilihan, yaitu mobil Kijang dan Colt L300. Untuk mobil Kijang, kapasitas tempat duduknya yaitu 6 orang dan kapasitas bagasinya yaitu 5 kotak. Dan untuk mobil Colt L300, kapasitas tempat duduknya yaitu 8 orang dan kapasitas bagasinya itu yaitu 4 kotak. Pertanyaan 1A. Jika panitia memutuskan untuk menyewa mobil Colt saja, berapa buah yang mereka perlukan? Catatan, demi keselamatan dalam perjalanan, tidak ada dus yang diletakkan di atas jok mobil. Pertanyaan 1B. Jika panitia memutuskan untuk menyewa mobil Colt saja, bagaimana cara mengatur pembagiannya agar peserta bisa lebih lapang selama perjalanan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana seandainya panitia menyewa mobil Kijang saja? Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Berikut ini diberikan contoh jawaban siswa untuk soal tersebut. Untuk pertanyaan 1A, mereka memerlukan 16 Colt, di mana siswa akan menghitung jumlah orang yang ikut berkemah dibagi dengan kapasitas tempat duduk mobil Colt menjadi 96 dibagi 8 sama dengan 12 Colt untuk orang. Dan untuk dus, mereka akan membagi jumlah dus dibagi dengan kapasitas bagasi mobil Colt menjadi 64 dibagi 4 sama dengan 16 Colt. Jadi mereka memerlukan kurang-kurangnya 16 Colt. Untuk pertanyaan 1B, dengan 16 Colt tadi dapat membagi 96 orang secara merata, yaitu 6 orang untuk setiap Colt. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jika mereka hanya menyewa Kijang, mereka tetap memerlukan 16 mobil. Mereka memerlukan 96 dibagi 6 sama dengan 16 Kijang untuk orang, dan 64 dibagi 5 mendekati 13 Kijang, di mana satu mobil tidak penuh untuk dus. Jadi mereka memerlukan sekurang-kurangnya 16 Kijang. Dan ke-64 dus tersebut dibagi secara merata dengan 4 buah dus pada setiap Kijang. Baik, untuk beberapa contoh PMR yang ketiga sama keempat. Yang ketiga adalah menyusun kursi, yang keempat terpenan penduduk. Yang contoh materi PMR yang ketiga yaitu menyusun kursi, yang dimana ini ada punya untuk siswa yang dimana kita bisa memiliki kebanyakan rumus dapat dinyatakan lebih dari satu cara. Yang kedua, rumus biasanya ditulis sesuai kegunaannya. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan rumus yang berbeda. Yang terakhir, jika kedua rumus ini berasal dari sumber yang sama, maka kedua rumus tersebut ekuivalen. Contoh dari menyusun kursi ini dapat dilihat dari gambar samping menunjukkan susunan kursi. Jadi perhatikan bahwa tinggi sebuah kursi ini adalah 80 cm. Susunan dua buah kursi ini dianggap sebagai 87 cm. Si Doni berpendapat bahwa rumus digunakan untuk menentukan tinggi susunan kursi. Jadi ada dua pertanyaan yang dimana pertanyaan pertama, jelaskan makna dari setiap angka pada rumus tersebut. Rumusnya ini jumlah kursi, ada tanda panah -1, ada tanda panah lagi dikali 7, ada tanda panah lagi ditambah 80 dari tinggi susunan kursi. Ini dimaksudkan adalah angka 80 ini dinyatakan tinggi kursi yang pertama. Yang angka 7 itu adalah tinggi yang ditambahkan untuk setiap tambahan kursi, sedangkan -1 ini adalah dianggap seperti 1 dikurang dari jumlah kursi, yaitu jumlah kursi yang ditambahkan pada kursi yang pertama. Pertanyaan yang kedua, si Albert berpendapat bahwa rumus tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang rumus yang sama seperti anggapan dari si Doni. Jadi ada yang pertanyaan yang kedua ini ada A, sebutkan angka-angka yang digunakan oleh si Albert pada rumus tersebut. Jelaskan bagaimana Anda memperoleh angka-angka tersebut. Jadi kita anggap ya angka yang ini yang X itu 7 dan itunya
pertambahannya 73. Mungkin itu si Albert menggunakan bilangan tersebut untuk rumus. Karena bisa juga penjelasannya itu beragam. Misalnya, saya menulis angka X7 itu di depan rumus karena setiap tambahannya satu kursi bertambah 7 cm. Sedangkan untuk menulis pertambahan 73 atau positif 73 itu menunjukkan bahwa tinggi kursi yang pertama yang 80 cm tadi dikurangi 7 cm yang sudah ditambahkan pada langkah yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua yang bagian B, Albert berpikir kalau untuk membuat rumus sebagai berikut ini, apakah rumus itu bisa digunakan? Jika bisa, mengapa? Jika tidak, mengapa? Jawabannya tidak, karena tidak sesuai. Gimana ini hasilnya akan beda dari urutan penjumlahan dan perkalian ini akan ditukar. Contoh materi PMR yang keempat, yang dimana itu ini sangat dikenakan untuk kepada siswa untuk juara di mana perbandingan besaran, yaitu secara mutlak dan relatif. Konteks yang digunakan jumlah telepon pun ada beberapa di negara. Misalnya ya, kalau di tabel yang saya buat di slide nanti selanjutnya itu, misalnya Cina lebih banyak telepon daripada Denmark, mutlak. Itu ada perbandingan mutlak. Nah, ini kalau untuk bagi siswa ini penting kalau untuk membedakan kedua jenis perbandingan dan perbandingan apa yang paling lebih cocok. Kalau untuk jasa telepon, mereka lebih tertarik pada jumlah telepon untuk masing-masing negara. Contoh dari materi PMR ini ada contoh soalnya, di mana contoh soalnya yang pertama, 1, negara yang mempunyai paling banyak telepon. Dari soal ini pasti akan berpikir siswa arti paling banyak ini konteks yang diberikan. Jadi kalau dari kita lihat dari tabel, itu ada yang paling banyak Amerika Serikat, jumlah penduduknya 264 juta dengan jumlah telepon 203 juta. Untuk pertanyaan yang kedua, A, berdasarkan tabel, negara mana penduduknya paling bergantung pada telepon sebagai alat komunikasi? Untuk pertanyaan ini jawabannya dari tabel, udah itu penjelasannya sama jawabannya pasti akan beragam. Misalnya si Denmark, Prancis, sama Amerika Serikat, itu yang paling banyak tuh negaranya tergantung pada telepon sebagai alat komunikasi. Bisa saja dari satu telepon itu setiap 2 orang penduduk itu banyak. Sedangkan untuk jawaban 2 yang bagian B, soalnya negara mana yang penduduknya paling tidak tergantung pada telepon sebagai alat komunikasi. Yang paling tidak tergantung dari tabel, jawabannya pasti Sudan. Karena kenapa? Dari jumlah penduduknya itu 30 juta, sedangkan jumlah teleponnya 112.000. Berarti sudah nampak itu tidak tergantung. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan matematika realistik. Jika ada yang salah dari perkataan atau penjelasan dari kami minta maaf. Sekian hasil penjelasannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.